Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, mahasiswa PTIK STKIP Muhammadiyah semester 7 RPL. Saya di sini akan menjelaskan tentang sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan lingkungan layanan bimbingan konseling di sekolah dalam pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Yang pertama atau yang nomor 1, bimbingan dan konseling pendidikan merupakan suatu proses membantu siswa untuk mendapatkan arahan dan pemahaman diri yang dibutuhkan agar bisa membuat pilihan dan tindakan menuju cita-cita yang diharapkan. Nomor 2, fokus bimbingan ini adalah membantu pengembangan diri masing-masing siswa melalui serangkaian layanan yang dirancang untuk memaksimalkan belajar di sekolah, merangsang pengembangan karir, dan menanggapi masalah pribadi dan sosial yang menghambat pertumbuhan kepribadian siswa atau peserta didik di sekolah. Kemudian rumusan masalahnya. Yang pertama, siapa yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling di sekolah? Kemudian, apa cakupan dari ruang lingkup pelayanan bimbingan tersebut? Tujuannya, memahami siapa yang menjadi sasaran atau objek di dalam proses bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian, memahami lingkup layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Nomor 1, sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa atau peserta didik secara perorangan. Kemudian nomor 2, tahapan sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa atau peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut itu meliputi pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, dan yang terakhir pengarahan diri. Dan kelima, eksistensi diri atau perwujudan diri. Kemudian sasaran dan layanan bimbingan konseling. Di sini ada 2 tabel dalam penjelasan sasaran dan layanan BK. Tabel pertama atau di kolom pertama itu ada tugas pengembangan, kemudian di kolom berikutnya atau kolom nomor 2 itu ada bidang bimbingan. Yang pertama, tugas perkembangan. A. Mencapai kematangan dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian B. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya atau antar teman dalam sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kemudian mencapai kematangan pertumbuhan jasmani yang sehat, mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, seni sesuai dengan program kurikulum, dan persiapan karir di sekolah untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Kemudian kolom berikutnya bidang bimbingan. Itu ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Kemudian berikutnya lingkup pelayanan BK di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu fungsi, sasaran, layanan, dan permasalahan atau masalah itu sendiri. Kemudian segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup
1. Pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Kemudian dari segi sasaran, dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukkan bagi semua siswa atau peserta didik dengan tujuan agar siswa secara perorangan atau individu mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Kemudian ketiga, segi layanan. Dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tindak lanjut. Keempat, segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup bimbingan pendidikan yaitu bimbingan pendidikan itu sendiri, bimbingan karir, bimbingan pribadi sosial. Di dalam dewasa ini atau di masa sekarang, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling itu khususnya di sekolah dan madrasah telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut itu tidak lepas dari kemajuan iptek. Apa maksudnya? Kemajuan iptek itu akan berpengaruh terhadap kemampuan atau perkembangan peserta didik itu sendiri. Akibatnya, perkembangan iptek telah memunculkan berbagai persoalan baru, sehingga upaya pemecahan pun diperlukan pendekatan dengan cara yang baru pula. Orientasi layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling perlu memiliki orientasi tertentu menurut Hampers dan Trexler 1954. Sikap dasar pekerjaan bimbingan dan konseling itu ialah bahwa individual merupakan suatu hal yang sangat penting. Layanan bimbingan hendaknya berfokus atau berorientasi pada perkembangan individu. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa atau tiap-tiap individu peserta didik secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri masing-masing individu atau siswa secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu fungsi, sasaran, pelayanan, dan masalah itu sendiri. Demikianlah penjelasan tugas makalah tentang bimbingan ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.